Halo teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai kontrol dan audit SI. Kontrol dan audit SI dalam tugas kami dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengertian dan definisi audit. Yang kedua, proses audit dan kontrol SI. Yang ketiga, alat dan teknik yang digunakan. Dan yang terakhir adalah proses evaluasi keamanan audit SI. Kemudian yang pertama, pengertian dan definisi audit. Audit TI adalah bentuk suatu pengendalian atau pengawasan dari infrastruktur teknologi informasi yang dilakukan meliputi keseluruhannya, atau secara singkat dapat dikenal sebagai proses evaluasi dari semua kegiatan TI dalam organisasi. Auditor TI adalah orang yang melakukan audit, yang memiliki tugas yaitu mengumpulkan bukti-bukti melalui wawancara, survei, observasi, dan review dokumentasi. Kemudian audit menurut para ahli. Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan. Menurut para ahli, Arens dan Lobeke, audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Definisi audit sistem informasi. Audit teknologi informasi atau information technology audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial atau audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Konsep audit SI, auditing melalui komputer. Untuk menerangkan proses penelaahan dan evaluasi pengendalian intern dalam suatu sistem. Auditing dengan komputer. Untuk menerangkan pemanfaatan komputer oleh auditor untuk melaksanakan beberapa pekerjaan audit yang tidak dilakukan secara manual. Pentingnya audit SI. Yang pertama, mengidentifikasi resiko keamanan. Yang kedua, menilai efektivitas operasional. Yang ketiga, menjamin kepatuhan. Yang keempat, memperbaiki proses bisnis. Yang kelima, menjaga kepercayaan pelanggan. Proses audit dan kontrol SI. 1. Inspeksi. Penyelidikan merupakan prosedur audit yang paling umum dilakukan dalam metode ini. Auditor akan melakukan pengecekan pada setiap transaksi atau dokumen terhadap langkah-langkah tertulis. Juga prosedur untuk memastikan keakuratan. 2. Pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan proses dalam audit di mana auditor mengamati proses dan prosedur yang dilakukan oleh klien. Pengamatan dapat memberikan gambaran pada auditor mengenai proses dan prosedur perusahaan saat bekerja. Selain itu, juga bisa membantu mereka dalam mengidentifikasi kelemahan dari prosedur tersebut. Yang ketiga, konfirmasi. Sama halnya dengan jenis penyelidikan, konfirmasi juga merupakan prosedur untuk mendapatkan informasi. Perbedaannya terletak pada keterlibatan pihak ketiga, bukan klien, atau mengkonfirmasi saldo dan transaksi. Yang keempat, permintaan keterangan. Pengecekan keterangan seperti catatan atau dokumen yang berisikan dokumen pendukung untuk persiapan laporan keuangan perlu dilakukan. Biasanya, auditor akan melakukan pemeriksaan secara manual untuk mengecek setiap detailnya yang disebut juga dengan vouching. 5. Penelusuran. Penelusuran dalam prosedur audit mengacu pada proses meminta penjelasan klien mengenai berbagai hal yang terkait. Ketika proses audit dimulai, perusahaan setuju untuk memberikan hak kepada auditor untuk memperoleh informasi yang relevan dan laporan keuangan
atau tujuan audit. Yang keenam, perhitungan. Proses penghitungan atau recalculation merupakan prosedur audit yang cukup jelas. Auditor akan melakukan perhitungan ulang saldo atau transaksi. Yang ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung dalam prosedur audit dapat berupa aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedelapan, pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang merupakan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor secara independen. Auditor akan melakukan prosedur kontrol yang telah dilakukan klien sebagai bagian dari sistem kontrol. Dan jaringan ekspresi kode dan perangkat audit dari perangkat lunak. Perangkat lunak audit adalah perangkat lunak digunakan kode dan keamanan dilakukan alat pengumpulan seperti Wireshark digunakan untuk dan menganalisis lalu alat monitor alat seperti Dictum dan Splunk digunakan untuk alat dan analisis manual. Alat seperti virus dan malware bytes alat manajemen konflik seperti dan digunakan untuk menentukan bahwa teknik audit terdiri dari teknik audit jaringan, teknik pemilihan dan pengujian operasi, teknik audit sistem operasi, database, dan implementasi dan penegakan cara teknik observasi. Proses evaluasi keamanan dalam pembuatan audit. Evaluasi keamanan di audit digunakan jaringan teknik jaringan. Sekian dari presentasi